di Kupang sendiri itu awal sekali sebelum ada Probamora, bahkan sebelum KFK ada, itu tidak punya ruang putar yang cukup memadai. Kita tahu bahwa sinias muda di Kota Kupang ini kalau dilihat secara langsung itu memang tidak kelihatan. Jumpa Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, ketemu lagi di podcastku Beta Pung Podcast, podcastnya RRI Kupang. Dan untuk kesempatan kali ini tentunya sebelum itu saya mau mengucapkan salam sehat dan salam budaya dulu ya, karena tentunya kita akan bicara seputar bagaimana budaya ini juga mempengaruhi modernisasi dalam hal perfilman. Dan untuk itu topik kita untuk hari ini mengenai Sunset Cinema yang mendukung kreativitas sineas Kupang. Mungkin saja di antara Anda ada yang mau jadi sineas Kupang kok, karena di sini juga Beta sudah menghadirkan narasumber, salah satunya sineas Kupang yang luar biasa, ada Ketua Komunitas Film Kupang, Kakak Yedi Letedara, yang lebih akrab disapa Kak Yedi, dan juga hadir di sini Kabid Industri Pariwisata Dispar Kota Kupang atau Dinas Pariwisata Kota Kupang, ada Kak Pomi Elna Novisandi Oja, SSTP MSI. Langsung saja ketang sapa dua tamu istimewanya Beta ya. Halo Kak Yedi, Kak Pomi, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik ya? Kabar baik, puji Tuhan. Terima kasih sudah hadir di sini. Kesempatan kali ini kita bisa ngomong santai, ngobrol-ngobrol santai tentang topik yang tadi Beta sudah sampaikan ya. Siap. Tapi sebelumnya Beta mau tahu kesibukan masing-masing duluan. Beta Kak Pomi duluan. Nah, ini lagi sibuk apa sekarang nih Kak? Kayaknya. Biasa Kak, mungkin kegiatan harian di kantor, terus kegiatan rutinitas di rumah lainnya. Oke, sibuk-sibuk di kantor. Lagi ada program apa nih? Ya, kita sementara running beberapa program dan mungkin dalam waktu dekat ini kita bisa ada kick off atau soft launching lah Kak. Oh, ada soft launching. Iya. Apa ya? Soft launching biar nanti jadi buat yang penasaran ya. Nanti tunggu tanggal mainnya. Oke, Kak Yedi. Halo Kak. Ini sineas muda kita yang luar biasa nih ya. KFK itu ada perkumpulan sineas muda yang bertalenta dengan kreativitas dan hasil-hasil yang saya sudah tonton dan luar biasa, keren-keren semuanya nih. Kak Yedi salah satunya nih. Kak Yedi, kesibukan sekarang apa nih di KFK dan mungkin sehari-hari? Ya, aktivitas sekarang di komunitas, aktivitas ya bikin, kami sedang persiapan ke Probamora Film Festival di bulan Agustus nanti. Jadi sekarang sedang rapat, persiapan sana sini. Begitu, Probamora Film Festival. Oh, di bulan Agustus ya. Betul. Itu namanya festival, berarti ya. Itu seperti apa konsepnya gitu? Maksudnya kan masih rapat, tapi mungkin sudah ada gambaran konsepnya kayak gimana gitu Kak? Ya. Bocoran dikit. Iya, jadi ini tahun keempat kami. Ya, Probamora Film Festival. Jadi sebenarnya ya festival film, ada pemutaran film, kemudian ada diskusi, ada lab film juga. Jadi kami mengumpulkan film-film dari Nusa Tenggara Timur, dari Indonesia, internasional juga dalam program-program pemutaran Kak. Setelah itu nanti ada diskusi juga online, offline, kemudian akan ada sineas dari Indonesia yang datang juga. Tahun ini juga akan ada tamu spesial dari Asia Tenggara. Jadi nantikan. Waduh, belum bisa kita tanya bocorannya. Karena sekali lagi ini kayaknya dari Dinas Pariwisata dan dari KFK ada ya. Launching-launching gebrakan-gebrakan yang masih dirahasiakan ya. Jadi buat yang penasaran ikuti terus ya kegiatan-kegiatannya. Oke. Sebelum saya ke Kak Pomi lagi, saya ke Kak Yedi terlebih dulu ya Kak Pomi ya. Ya kita adil-adilan aja di sini ya, balancing deh. Kak Yedi, kalau kita ngomong soal terjun ke dunia perfilman begitu ya, sebenarnya apa sih yang mendorong Kak Yedi dan teman-teman di KFK khususnya gitu ya untuk menjadi seorang sineas muda? Asik, terlalu muda juga sih Kak. Umur berapa? Iya, masih 19 tahun. Oh iya, saya juga. Ya sebenarnya yang mendorong itu awal semangatnya itu adalah karena di Kupang sendiri itu awal sekali sebelum ada Probamora, bahkan sebelum KFK ada, itu tidak punya ruang putar yang cukup memadai untuk film-film. Kayak kita mau pengen nonton film dan diskusi itu tidak ada di Kota Kupang. Nah dari situlah lahirlah komunitas film Kupang untuk bisa membuat ruang putar dan juga ruang diskusi untuk film-film pendek dan bukan di jalur utama di bioskop kayak gitu Kak. Setelah itu berjalannya waktu perkembangannya akhirnya KFK juga
dengan semangat yang awal karena pengen putar film, pengen berjejaring juga dengan teman-teman yang lain di antar komunitas di Kupang maupun di luar. Setelah itu kami ada pemutaran, ada produksi film juga. Setelah itu produksi film dokumenter, kemudian sampai sekarang kami sudah produksi beberapa film fiksi, dokumenter juga. Jadi sebenarnya semangat awalnya itu adalah menciptakan ruang sinema itu di Kota Kupang ya, untuk film kayak gitu. Karena film juga tidak banyak dibicarakan, khususnya film pendek di Kota Kupang. Iya, makanya betul. itu Kak, makanya kami rasa perlu nih ada ruang untuk apresiasi, bukan hanya apresiasi tapi kayak memunculkan lah film pendek di Kota Kupang seperti itu. Iya sih, saya setuju untuk hal tersebut ya. Itu juga salah satu tantangan sebenarnya ya, khususnya sinias muda yang ada di Kota Kupang secara khusus atau di NTT secara umum begitu ya. Menjadi seorang sinias muda dengan tantangan seperti ini, bagaimana cara mengatasinya nih? Kan ibaratnya KFK ini hadir nih sebagai media gitu, jembatan begitu ya bagi mereka untuk mengeksplor talenta-talenta mereka nih. Seperti apa itu? Iya, karena KFK ini memang anak-anak muda yang sebenarnya awalnya itu memang kami tidak sekolah film, tidak secara formal, jadi sebenarnya otodidak semuanya, terus ikut workshop, kemudian atau ada kenalan jaringan setelah ada pekerjaan sama-sama dengan filmmaker dari luar Kota Kupang. Jadi setelah itu kami belajar secara mandiri. Dan biasanya ya anak-anak muda yang memang sebelumnya sudah pernah menjadi volunteer misalnya di kegiatan-kegiatan sosial di Kota Kupang, kemudian juga di fotografi atau videografer di Kota Kupang. Jadi sebenarnya kayak berangkat dari situ sih, kayak ingin mencoba eksperimen lain mungkin juga, film jadi salah satu medianya. Betul. Kayak gitu. Jadi setelah itu KFK dengan format film yang kami lakukan di produksi, mulailah kami belajar secara perlahan-lahan kayak gitu. Dan biasanya anak-anak muda, tapi ada juga yang sudah menikah, ada yang sudah punya berkeluarga. Anak muda yang sudah menikah kan ada Iya, juga. betul. Iya, kayak gitu Kak. Jadi banyak yang anak-anak muda yang memang anak SMA, SMK, anak-anak kuliah juga yang memang gabung di komunitas film Kupang. Jadi sebenarnya tidak terbatas pada usia. Keren ya. Jadi pengen jadi sinias muda, tapi masih terlambat nggak sih? Belum ya? Masih bisa. Saya nonton aja. Oke, saya ke Kak Pomi nih ya. Oke, itu kan tadi dari KFK ya, tentunya juga butuh namanya dukungan dari pemerintah ya. Mungkin nanti selebihnya baru saya tanyakan itu, tapi saya mau dengar dulu nih dari Kak Pomi terkait dengan respon Kak Pomi sendiri dari Dinas Pariwisata Kota Kupang melihat begitu ya pendapat Kak Pomi tentang kontribusi dari sinias muda terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif yang ada di Kota Kupang nih. Seperti apa Kak? Jadi baik, terima kasih Kak Rani, Kak Yedi juga. Kita tahu bahwa sinias muda di Kota Kupang ini kalau dilihat secara langsung itu memang tidak kelihatan. Betul Tetapi, sih. Kita sebagai pemerintah, kita berusaha untuk membuka ruang-ruang kreatif itu. Di mana memang beberapa waktu yang lalu kita pernah melaksanakan satu event, ya memang dampaknya menurut saya tidak langsung kepada teman-teman sinias, tapi mungkin multiplayer efeknya ada. Kita membuat satu lomba yaitu video promosi untuk destinasi wisata yang ada di Kota Kupang. Nah itu kurang lebih tahun 2022 atau 2023. Nah memang ini kami membuka ruang kreatif ini kami pemerintah berusaha untuk membuka ruang sehingga teman-teman sinias muda ini punya ruang kreativitas. Karena kita harus paham betul bahwa ruang itu yang memang sampai saat ini khusus di Kota Kupang belum terbuka secara luas kepada teman-teman sinias muda ini. Nah pemerintah menyikapi ini karena kita semua ini menggunakan media sosial. Dan kalau kita lihat bahwa pembuatan film itu secara tidak langsung kita sudah lakukan. Mungkin video pendek atau film-film, ya bukan filmnya mungkin istilahnya, tapi video. Ya. Tapi kan itu cikal bakal lah untuk ke arah sana. Mungkin ada perbedaan antara film dan video. Nah memang kami berusaha bahwa ada kolaborasi yang nanti kita bangun. Sinias-sinias muda ini kami buka ruang kreatif itu sehingga kreativitas mereka itu bisa terbangun dan punya dampak kepada Kota Kupang khususnya industri pariwisata dan ekonomi kreatif.
Contohnya, teman-teman ini kita bisa ajak untuk bersama-sama kita mempromosikan budaya ataupun destinasi wisata yang ada di Kota Kupang. Mungkin melalui video-video pendek yang mereka buat tadi, mungkin melalui kerjasama atau jejaring kolaborasi antara teman-teman sinias dan teman-teman pelaku usaha. Mereka membuat video-video pendek terkait promosi jualan mereka atau promosi tentang destinasi wisata yang ada di Kota Kupang, dan melalui jejaring mereka saya yakin bahwa promosi itu bisa jalan dengan baik. Gitu menurut saya. Iya ya, jadi memang ada dampaknya juga kalau kita bicara tentang industri film yang mampu menjadi penggerak ekonomi kreatif ya di Kota Kupang seperti tadi disampaikan oleh Kak Pomi. Ya, salah satu contoh mungkin Kak Teddy ada tidak yang sudah pernah dilakukan dan ternyata juga sekaligus mendukung tadi ya pemerintah juga dari sisi ekonomi kreatifnya yang pernah dilakukan teman-teman KFK? Iya, sebenarnya diproduksi sih Kak. Kami itu tahun 2023 pernah produksi 7 film pendek tentang OPK, Objek Pengajian Kebudayaan. Tapi dengan anak-anak SMK melalui program namanya Workshop Film Pelajar. 2 tahun berturut-turut 2022, 2023, 2022, 2023. Jadi itu menghasilkan, khususnya 2023 kami menghasilkan 7 film yang diproduksi oleh anak-anak SMK di Kota Kupang. Nah temanya itu soal suku yang ada di Kota Kupang, kemudian soal tradisi, tutur dan lain-lain. Jadi sebenarnya itu coba dibingkai dari sudut pandang mereka, khususnya anak-anak SMK SMA, bukan hanya untuk mereka sebagai pengetahuan, tapi mereka juga bisa punya produk juga untuk sebagai arsip kayak gitu. Jadi sebenarnya itu yang coba kami dorong dari segi kebudayaan. Ya kami pergi ke tempat-tempat yang memang misalnya ke suku Helong yang ada di Kolhua, itu juga sebenarnya ada tempat, di sana ada banyak sekali aktivitas yang mereka lakukan, bukan hanya menjaga alam tapi sekitar kebudayaan yang mereka punya kayak gitu. Jadi sebenarnya itu yang coba kami, karena banyak orang yang berkunjung ke sana, banyak juga yang pergi untuk menikmati alam di situ, kan ada sungai dan lain-lain, tapi mereka belum melihat satu sisi sosial yang ada di sana gitu. Kami coba bingkai dalam film-film itu. Dan akhirnya anak-anak SMA, SMK ini jadi aware bahwa ternyata tidak hanya kami pergi sana untuk berwisata, untuk menikmati kebudayaan dan lain-lain, tapi di sana mereka jadi melihat satu POV yang belum pernah mereka lihat dari sisi sosialnya kayak gitu. Jadi sebenarnya penting juga untuk mereka punya pengetahuan, tapi harus tahu juga ada sisi lain yang bisa diangkat dalam film kayak gitu. Jadi 7 dokumenter itu punya variasi yang sangat banyak. Terus ada juga yang produksi di Kabupaten Kupang tentang Okomama. Itu juga ambil dari sisi tidak hanya soal pemaknaan dan lain-lain, tapi banyak hal yang digali sih. Itu sih contoh yang kami lakukan. Kalau sejauh ini dari dukungan pemerintah ada nggak sih untuk KFK, teman-teman komunitas film? Ada. Kami di dana kemarin itu yang 7 itu juga didukung oleh 7 produksi itu? Ya, 7 film itu didukung oleh Badan Pelestarian Kebudayaan wilayah 16 di Nusa Tenggara Timur. Jadi itu juga kami rasa merupakan salah satu dukungan juga bagi sineas di Kota Kupang gitu Kak. Pastinya juga tetap ada hal seperti tadi dari Dinas Pariwisata, ada event ini, event itu. Jadi itu salah satu bentuk dukungan sebenarnya dari menurut Kak Yedi ya, dari pemerintah dengan eksistensi kehadiran sineas muda ini. Tadi adanya event-event yang sudah dilakukan begitu. Nah kalau kita bicara, saya kembali ke Kak Pomi ya, kalau kita bicara tentang dukungan selain memberikan ruang gitu, ada tidak kayak pelatihan atau mungkin semacam bimbingan teknis begitu, bagaimana membuat sebuah film atau berkolaborasi juga dengan mengundang siapa begitu, tapi diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Kota Kupang nih gitu buat teman-teman sineas muda. Ya baik, jadi begini Kak Rani, kami memang berusaha untuk membuka ruang-ruang itu seluas-luasnya bagi teman-teman sineas muda. Dalam hal ini saya kenal KFK ini bukan baru, ya kayak dia sudah cukup lama dari tahun 2016, 2017 itu saya sudah tahu komunitas ini dan kami sering komunikasi. Nah memang kita sadar betul bahwa dan kita harus akui bahwa berjalannya waktu kemarin ini ruang-ruang itu memang tidak terlalu terbuka karena
subsektor ekonomi kreatif itu ada 17 sekarang. Banyak kali. Dan semua itu harus kita bina, Iya, kita berikan ruang dan kita berharap bahwa dia bisa berjalan dengan baik. Nah, memang untuk khusus film dan video ini, tadi beberapa hal yang sudah saya sampaikan itu, semenjak Pak Wali dan Ibu Wakil terpilih kemarin, memang mereka lebih konsen kepada milenial, kaum milenial. Dan kami sebagai aparatur yang juga kaum milenial, kami pasti dukung itu. Dan semua informasi dan program yang beliau berdua inginkan, kami siap untuk melaksanakan. Nah, ini ada ruang-ruang yang kami coba buka, kami coba bangun. Saya dengan Kak Yedi juga, dengan teman-teman komunitas, kita sudah sempat bangun komunikasi. Ya, kita berharap bahwa momen ini menjadi satu start awal bagi teman-teman sinias muda dan juga semua ekonomi kreatif yang ada di Kota Kupang untuk dia bisa bergerak maju. Dan kami berharap bahwa ini ada langkah-langkah positif yang menjadi tujuan bersama sehingga komunitas atau sinias-sinias muda ini mempunyai ruang yang lebih banyak sehingga mereka bisa mampu untuk membuka kreativitas mereka ini menjadi hal yang positif. Kita tahu bahwa sinias ini pasti mereka ini berangkat dari hobi nih Kak. Dan mereka mau juga untuk hobi mereka ini bisa ada feedback dengan income yang mereka akan nanti peroleh. Nah, ini yang mungkin kami berharap bahwa kita bisa berkolaborasi, berkomunikasi, kita buka jejaring dan mungkin ada hal-hal baik yang mungkin kita ke depan bisa kita sama-sama jalankan untuk teman-teman sinias muda ini. Kalau dari Kak Pomi sendiri, kontribusi seperti apa sih yang diharapkan begitu ya kepada sinias muda untuk bisa menumbuhkan atau ya ibaratnya menambahlah ekonomi kreatif gitu, pertumbuhan ekonomi kreatif. Kontribusi seperti apa sih Kak Pomi yang diharapkan? Jadi gini Kak Rani, memang kemarin saya dan tim sudah berkomunikasi, kita melakukan komunikasi juga dengan teman-teman KFK. Ruang-ruang ini saat ini kita sudah siapkan. Kita sudah arahkan untuk ruang ini bisa kita pakai sebagai sarana untuk teman-teman sinias bisa berkreatif. Nah, memang melalui media-media yang nanti akan kita laksanakan yang tadi saya bilang itu, karena ini jadi starting point. Ekonomi kreatif bisa bangkit, pariwisata bisa dipromosikan dengan baik. Sebenarnya dengan cara mempromosikan. Nah, promosikan ini sebenarnya ada teman-teman sinias yang bisa mendukung itu, bisa membantu itu. Jalan-jalan ini sebenarnya teman-teman sinias sudah ada dan kita tinggal berkomunikasi saja bagaimana caranya sehingga kolaborasi ini bisa menghasilkan hasil yang lebih baik dari pemerintah dan teman-teman sinias muda. Kalau dari topik kan ada Sunset Cinema tuh ya, yang sementara lagi diperbincangkan begitu ya untuk project begitu, the next project, tapi kita masih belum tahu kapan gitu. Intinya ada the next project juga yang mendukung pemerintah juga dalam hal pertumbuhan ekonomi kreatif, entah polanya seperti apa, tapi konten yang akan disiapkan itu tentunya sekali lagi nih memberikan keuntungan bagi masyarakat juga ya, ibaratnya selain sinias muda itu sendiri. Oke, saya ke Kak Yedi dulu nih, terkait dengan industri film ini ya, bisakah dijadikan peluang karir nih untuk entrepreneur muda begitu atau entrepreneur kreatif lah ibaratnya? Sebenarnya sudah sangat bisa Kak. Kan semua orang nih sekarang punya HP dan bisa pakai lighting yang sederhana, sudah bisa menghasilkan konten kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya dia punya produk atau dia punya ya apapun yang dia aktivitas misalnya kayak gitu, itu sudah bisa jadi konten sehari-hari. Bahkan sekarang kan kalau di media sosial sudah banyak yang bikin film pendek bahkan menggunakan handphonenya dia menceritakan tentang dia punya kehidupan atau menceritakan tentang proses dia bagaimana bisa sampai menghasilkan produk kayak gitulah. Jadi menurut Beta peluangnya sangat besar untuk bisa menggunakan media ini, film misalnya untuk promosikan. Bahkan sekarang film ada satu istilah namanya di satu film adalah product placement. Jadi kayak misalnya misalnya di Nusa Tenggara Timur punya jagung bose atau punya produk jagung goreng kayak gitu bisa dipakai sementara ada satu adegan mereka makan malam terus kayak ada makanan di sana tapi itu produk-produk dari Nusa Tenggara Timur. Sebenarnya bisa kayak begitu. Jadi sebenarnya film tuh bisa dia sangat fleksibel dan cair juga untuk bisa masukkan produk atau apa yang ingin lu pesan-pesan tertentu kayak gitu. Jadi menurut Beta film bisa jadi salah satu jalan juga untuk promosi dan lain-lain. Betul ya.
Kalau kita pernah lihat video pendek di negara tetangga di Thailand itu video-video pendek ternyata unpredictable ya. Betul. Tapi itu yang bikin orang jadi penasaran gitu, mau tahu akhirnya endingnya seperti apa. Nah ini kreatif-kreatif yang bisa kita ambil untuk kita buat ke depannya ya, film-film yang ada nilai entrepreneurnya di dalam juga, ada promosinya di dalam, semuanya lengkap ya kayak gitu ya. Tapi unpredictable, nggak bisa nggak bisa tahu endingnya kayak gimana gitu. Oke, kayak ini masih kita bicara tentang peluang sineas muda saat ini ya untuk bersaing di kancah nasional bahkan internasional ya. Kalau tadi dibilang menjadi entrepreneur kreatif itu sangat besar, kayaknya kita juga berpikir untuk peluang ke nasional dan internasional kan udah ada ya kalau salah ya. Kayak dia. Jadi sebenarnya KFK ini sudah jadi kalau dalam industri film atau khususnya kayak ekosistem film di NTT di Kupang itu ketong punya teman-teman sudah sangat berprestasi sih Kak, sudah dari lama bahkan kayak contoh dari kalau di KFK itu contohnya adalah film dokumenter Nokas itu sudah ke festival luar negeri sudah lumayan banyak, kemudian sudah pernah menang juga di festival-festival, kemudian film-film terbaru kami fiksi pun sama halnya seperti itu Kak, jadi sudah keluar di nasional juga, diputar juga di Kota Kupang pernah, jadi sebenarnya levelnya sudah perlahan-lahan naik. Oke, kalau kita bicara kolaborasi antara KFK dan pemerintah nih ya, beberapa proyek yang mungkin sementara sedang digarap begitu untuk kedepannya dalam hal menambah ekonomi kreatif maupun juga pariwisata yang ingin diwujudkan berdua gitu ya di dua lembaga ini gitu. Seperti apa nih? Sudah adakah kayak di? Maksudnya? Ya jadi baik. Mungkin kita tahu bahwa hari ini kita bicara tentang Sunset Cinema. Ya. Sunset Cinema ini memang ide awal, ide kreatif ini berangkat dari pemikiran-pemikiran untuk meningkatkan kreativitas kaum milenial. Pak Wali dan Ibu Wakil sendiri berharap bahwa ruang Sunset Cinema ini dapat membuka sekat itu. Nah, di mana memang kita berharap ada satu ikon baru di Kota Kupang untuk teman-teman pencinta film, mereka bisa berkreatif. Dan kami merasa bahwa ini jadi satu motor penggerak juga untuk UMKM, teman-teman pelaku ekonomi kreatif lain juga bisa berekspresi. Memang Sunset Cinema ini ya mungkin kita berharap bahwa ini menjadi ikon baru Kota Kupang. Oh, keren. Karena kita tahu bahwa 20 km garis pantai yang ada di Kota Kupang ini jadi potensi yang luar biasa. Betul. Jadi kita tahu sunsetnya keren, sunrise-nya keren. Nah, ini yang mau kita bangun untuk kita promosikan. Promosikan dengan cara apa? Tadi seperti yang saya sampaikan bahwa kita mempunyai banyak sineas muda yang mempunyai kualitas dan kualifikasi yang baik. Sehingga kami berharap kolaborasi ini dapat menciptakan satu ide kreatif dan Sunset Cinema ini adalah jawaban daripada ide kreatif yang kami sudah bicarakan secara internal. Nah, ini akan kita lakukan juga di beberapa lokasi di Kota Kupang, Kak Rani. Jadi beberapa titik ada beberapa spot ya? Ya, nanti ya ini biar mungkin rahasia jadi dulu. rahasia dulu. Tapi intinya ada beberapa titik. Intinya silakan saja kita tunggu nanti konsep kreatif dari teman-teman KFK, kolaborasi dengan kami, dan ruang ini kami buka seluas-luasnya untuk kita bisa berkreasi. Mungkin sedikit informasi bahwa dalam Sunset Cinema ini juga nanti akan terlibat beberapa teman-teman komunitas. Jadi bukan cuma KFK yang kita libatkan, ini juga ruang kolaborasi, di mana ada teman-teman UMKM-nya, teman-teman pelaku stand up comedy, ada teman-teman yang senang untuk jamming, teman-teman yang senang untuk solo, nyanyi solo, atau mungkin banyak lah. Kita akan buka benar-benar ruang Sunset Cinema ini sehingga ruang ekspresi bagi teman-teman ini ada. Dan ada manfaat baik untuk teman-teman sinias maupun pemerintah Kota Kupang dan pelaku ekonomi kreatif sekaligus promosi pariwisata. Wow, ini menarik sekali ya menurut Beta ya, dan ini akan menjadi sebuah hal baru, jujur ini hal baru yang ada di Kota Kupang yang akan diselenggarakan dan pasti impact-nya juga akan luar biasa, bukan hanya bagi
teman-teman kolaborasi tadi ya, komunitas ataupun UMKM, tapi juga masyarakat yang datang begitu ya. Ini akan menjadi hal baru. Dan tadi dengar-dengar katanya Kak Pomi ada di beberapa titik ya, ada beberapa spot ya. Cuma nanti akan kita tunggu tanggal launchingnya aja ya. Ini kita jadi hal menarik juga Kak, karena Ya, kan ketong tahu bahwa Kupang ini kita tahu ada jargon bahwa ketong hiburan kurang. Oh, udah bilang begitu, ketong hiburan kurang. Ini saatnya kita kolaborasi untuk mari ketong maju sama-sama Kota Kupang, berangkat dari anak muda sebagai dia punya inisiator. Setuju dengan Kak Pomi, karena ketong sama-sama muda ya, semua di sini muda-muda tuh. Betul sekali. Oke, luar biasa. Jadi itu tadi bocorannya ketong sebagi-bagi ya, untuk Bapak Mama, Kak Kanyong, Kakak Nona semua, jangan lewatkan, nanti kita akan hadir dalam launching Sunset Cinema yang sementara sedang lagi proses untuk akan seperti apa kontennya. Kita akan tunggu nanti seperti apa kolaborasinya juga. Dan di akhir ini saya akan memberikan kesempatan masing-masing untuk boleh menyampaikan himbauan pesan-pesannya mungkin atau jargon-jargon. Boleh lah, mungkin yang pertama Kak Edi, nanti tutup sama Kak Pomi. Silakan Kak Edi. Iya, yang masih berhubungan dengan Sunset Cinema. Jadi sebenarnya kami ketong Beta khususnya dengan teman-teman di komunitas film Kupang berharap bahwa kolaborasi ini tidak berhenti sampai di sini, tapi punya berkelanjutan. Kemudian Kotong juga bisa lebih dekat dengan pemerintah, dengan dinas, siapapun yang bekerja sebenarnya di sekitar kami, di sekitar Kotong di perfilman. Jadi harapannya tidak berhenti satu kali, tapi berkelanjutan di masa-masa yang akan datang. Setuju, konsisten ya. Kita sama-sama komitmen, kita sama-sama konsisten untuk hal itu. Supaya jangan ibaratnya orang bilang, ini awal-awal satu justru hilang ya. Semoga pergantian pun nanti tetap ada ini. Ini menjadi ciri khas Kota Kupang. Jadi siapapun yang kesini terkenang dengan Sunset Cinema nih ya. Oke, Kak Pomi, silakan. Baik, dari Beta, kan ini omong orang Kupang, anak muda. Jadi anak muda nih. Dari Beta sendiri, sebenarnya ruang ini ada. Ruang kreatif ini ada. Jadi mari, dengan Sunset Cinema, ketong berharap bahwa ada ikon baru di Kota Kupang. Setuju. Dan ini bisa menjadi ruang pertama, starting point untuk anak-anak muda, sinias Kota Kupang bisa lebih kreatif dan inovatif dan bisa membuat satu kerja kolaboratif. Mungkin itu saya dari Beta. Terima kasih. Setuju. Terima kasih Kak Pomi dan juga Kak Yedi yang sudah hadir di sini ya, tentunya dalam podcast Ketong ini sore. Dan sekali lagi Ketong tinggal menunggu momennya saja untuk sama-sama mendukung. Semoga nanti sinias-sinias muda ini bisa terus mempelopori dan juga mewakili Nusa Tenggara Timur untuk sampai di kancah nasional bahkan internasional. Ya, demikian tadi perbincangan kita bersama dengan dua tamu istimewa saya. Ada Ketua KFK, Kakak Yedi Lete Dara, dan juga ada Kepala Bidang Industri Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Kupang, ada Kak Pomi Elna Oja SSTP MSI. Dan akhirnya saya Veronica, kita pamit dulu untuk podcast. Semoga nanti semuanya berjalan dengan lancar. Saya mau nonton, orang pertama nonton nanti di Sunset Cinema, dan akan nonton semua kolaborasi teman-teman komunitas anak-anak muda ya, semuanya akan unjuk di situ, unjuk keahlian, unjuk talenta, dan kita akan nonton film produksi anak negeri, anak NTT sendiri loh. Yang Jadi, pastinya gratis Kak. Yang pastinya gratis lagi udah disampaikan sama Kak Pomi. Oke, saya tunggu nanti waktunya, kita akan nonton bersama, kita dukung ekonomi kreatif yang ada di Nusa Tenggara Timur secara khusus di Kota Kupang. Sampai jumpa.